Lu tuh sayang banget sebenarnya tinggal di Indonesia tapi nggak bisa bisnis ekspor. Jadi kalau misalnya nih ya kita lihat banyak orang mereka sekolah dari SD sampai SMA, terus mereka kuliah gitu ya. Nah ketika mereka kuliah sebenarnya kan banyak banget yang milih jurusan itu kata teman atau referensi teman. Misalnya contoh, gue ngambil accounting gue ngambil bisnis atau gue ngambil public relation Sebenarnya waktu SMA, waktu gue pernah SMA gitu ya, terus kita mau ngambil kuliah dan ngambil jurusan, sebenarnya juga kita nggak tahu kita mau jadi apa. Makanya kebanyakan mahasiswa yang udah lulus kalau mereka kuliah ya, pas lulus mereka bingung jadi apa, kerja atau bisnis. Kalau kerja di mana, kalau bisnis apa. Ini kan selalu jadi dilema buat banyak orang kan. Makanya di sini video ini gue mau ngasih tau ke kalian bahwa sebenarnya ada potensi yang besar banget yang cuman kita nih nggak pernah ngelihat aja. Tadi gue bilang di Indonesia kalau lu nggak bisa bisnis ekspor itu lu tuh sayang sebenarnya. Ini sebenarnya lebih tepatnya diperuntukkan buat orang-orang yang tinggalnya di daerah. Kalau misalnya kalian lahir di Jakarta, kalian lahir di Surabaya, di mana kota-kotanya itu gedung, terus udah gitu ekonominya cuma muter di situ tapi nggak ada barang, mungkin kalian nggak cocok gitu ya dengar video ini. Tapi kalau kalian yang tinggal di daerah, kalian tinggal di Purwokerto, di Purbalingga, di Jember gitu ya, ini sebenarnya potensi. Jangan cuma berpikir habis kuliah gue mau kerja ke perusahaan besar yang ada di kota. Balik lagi, kalau misalnya kita bicara soal kerja gitu ya, sebelum kita masuk, kenapa gue bilang sayang banget kalau lu nggak bisa ekspor. Pertama, kalau kita bicara soal kerja itu kan kalau lu masuk, lu paling dapet UMR. Fresh grad itu pasti UMR. Kalau misalnya di atas UMR, kadang-kadang kita juga bingung ya. Sebagai pengusaha juga bingung gajinya karena banyak banget orang yang masuk. Terus kita juga ngebandingin kalian dengan orang yang lain. Kalau misalnya sebagai fresh graduation. Abis itu ketika kalian ngelamar kerja, kalian kan berharap naik gaji. Ya naik gaji berapa sih setiap tahun kan gitu ya. Kalau memang bosnya bagus, bosnya baik, perusahaannya oke, ya mungkin naiknya misalnya berapa? 500 ribu, sejuta setiap tahunnya. Sampai ujung-ujungnya kebanyakan karyawan berpikir mereka kumpulin uang terus habis itu mau bikin bisnis sendiri. Ketika mereka akhirnya bikin bisnisnya apa? Gue tidak menyalahkan bisnis apapun bagus selama kita bisa ngolahnya, kita bisa jualnya, kita bisa marketinginnya oke. Contoh banyak yang akhirnya mereka buka kecil-kecilan UMKM kita sebutnya ya, entah dari sisi industri makanan atau misalnya kerajinan atau misalnya jasa atau apapun. Tapi ujung-ujungnya ketika semua orang berpikir hal yang sama, nanti marketnya jadi penuh. Marketnya kalau kita bicara soal makanan itu pasti tergantung sama lokasi. Kalau lokasi kalian misalnya di depan Alfamart, ada lagi tetangga kalian atau misalnya saingan kalian juga bikin di depan Alfamart, pasti nanti marketnya itu aja. Nanti saingan lagi, akhirnya mati lagi, ntar coba lagi bisnis yang lain dan segala macam. Karena kalau kita misalnya mau bisnis, itu kan sebenarnya market, apalagi khususnya lokal ya, marketnya mah itu aja. Kita juga tahu kalau misalnya rumah makan itu kan selalu identik dengan lokasi yang bagus. Kenapa lokasi yang bagus? Sebenarnya karena pengennya tempatnya rame. Tapi kalau yang jualan banyak meskipun tempat rame kan juga sama aja. Artinya apa? Artinya gue pengen bilang di sini kalau lu kerja terus lu bikin bisnis, di bisnis juga lu kompetisi sama orang lain, terus begitu marketnya memang itu aja. Ada satu potensi yang menurut gue nggak kelihatan, di video ini gue nggak bilang lu harus ekspor ya, tapi gue cuma pengen ngasih tahu informasi dan peluang aja bahwa ada potensi lain dibanding lu kerja terus bisnis yang industrinya makanan, kerajinan gitu-gitu. Contohnya apa? Misalnya gini, di Jember gitu, misalnya di Jember tuh banyak banget petani yang nanam misalnya contoh edamame. Kita tahu, misalnya orang Jember gitu ya, mungkin yang nonton video ini orang Jember karena gue ambil contohnya Jember. Lu lihat, edamame di sini nih, ya udahlah. Gue ngeliat petaninya juga hidupnya biasa-biasa aja. Mereka cuma jualnya ya ke pasar, habis itu ya udah. Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau kerja di kota, gue mau sukses. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan cara yang lain, bisnis edamame juga bisa jadi gede, gitu ya. Kita tahu ya edamame itu kacangnya warna hijau itu ya. Kalau kita ngeliatnya di desa, kita cuma ngeliat petani jualnya ke pasar, makanya hidupnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita lihat dengan perspektif yang lain, ini barang edamame bisa dijual ke Jepang dan rata-rata memang diekspor ke Jepang. Cuman itu bagian itu nggak pernah kita lihat karena petani jual ke tengkulak jual misalnya ke eksportir jual ke Jepang. Nah bagian eksportir jual ke Jepang atau tengkulak jual ke eksportir itu nggak pernah kita lihat. Rata-rata orang di daerah cuma ngelihatnya ya petani jual ke tengkulak, makanya mereka berpikir gue nggak mau hidup di situ, gue nggak mau income gue tuh kayak gitu aja, gue nggak mau. Tapi makanya di video ini gue pengen ngasih lihat cara pandang atau pandangan lain ketika eksportir jual ke luar negeri. Tadi gue bilang ya di beberapa menit sebelumnya, kalau kita bicara soal bisnis, kita bicara soal produk dan market. Kalau kita bikin restoran bagus, makanan enak, harga murah di lokasi yang rame, mungkin laku. Tapi kalau nanti ada saingan kita yang bikinnya lebih enak dan lebih murah, mungkin kita jadi nggak laku. Selalu aja di situ putar-putarin. Kenapa? Karena marketnya ya cuman lokasi itu aja. Tapi kalau ekspor, marketnya ini ada
ada lebih dari 200 negara di dunia. Ada lebih dari 7 miliar penduduk di dunia. Ini kan sebenarnya potensi. Kalau kita bisa jual ke market yang tepat. Contoh gini, kalau kita bicara soal produk kelapa misalnya di Indonesia ini baik banget yang kelapa kan. Apakah yang beli kelapa ini cuman orang tertentu? Enggak. Cina juga bisa beli kelapa dari Indonesia. Misalnya contoh, mereka beli coconut fiber serabutnya. Atau misalnya Amerika juga beli produk kelapa tapi briket, udah jadi briket yang dimana itu bahan bakunya adalah arang tempurung kelapa. Bisa juga santan ekspor ke Australia, salah satu member kita dapat kontrak 6 miliar per tahun umur 22 ya, ekspor santan ke Australia, ke supermarket. Jadi nggak satu orang, nggak satu tempat, nggak satu negara, nggak satu perusahaan. Bahkan kalau kita bicara soal ekspor serabut kelapa ke Cina aja yang beli mungkin ratusan perusahaan kali ya. Jadi apa? Jadi sebenarnya yang dimana bisnis itu bicara soal market, gue pengen ekspor ini bisa kalian lihat sebagai salah satu potensi bisnis. Kenapa? Karena marketnya luas. Kalau jualan makanan, marketnya paling radiusnya 5 km, 10 km, meskipun ada Grab dan Gojek, tetap aja kalau kita buka Grab dan Gojek kan kalau cari makanan pasti carinya yang near nih, yang terdekat, yang kurang lebih jaraknya 1 km sampai 5 km. Di atas 10 km kita males, karena mungkin pengirimannya lama, berapa menit gitu ya, setengah jam, kita kan nggak mau, makanya kita cariin dekat-dekat. Jadi market kita masih segitu-segitu aja kalau memang jualannya lokal. Oke, sekarang udah ada Tokopedia, udah ada Shopee, tapi balik lagi, kalau kita bicara jualan barang di e-commerce kan ujung-ujungnya saingan harga ya, ujung-ujungnya berperang lagi sama tetangga-tetangga yang lain. Tapi kalau kita bicara soal ekspor ke luar negeri, meskipun kita bicara soal persaingan harga, tapi kalau barangnya komoditas, sebenarnya barang harganya segitu-segitu aja. Kalau misalnya kelapa, santan, ya harga jualnya memang udah pasti setara segitu-segitu aja. Gimana caranya kita bisa dapetin harga terbaik? Oh mungkin ngambilnya jangan di tengkulak, oh mungkin langsung bisnisnya dengan petani supaya potong harga dan segala macam. Itu bisa dipelajari. Tapi di video ini gue nggak ngebahas ke sana, tapi yang gue mau bahas di video ini adalah bahwa kalian bisa ngelihat satu peluang bisnis baru di mana ekspor bisa jadi jawaban. Karena kalau gue tidak ngomongin soal ekspor gitu ya di Indonesia, nanti makin lama anak-anak mudanya jadi nggak pengen bisnis di komoditas, nggak jadi pengen bisnis ekspor, nggak pengen ngebantuin petani. Pengennya mah jadi tiktoker, pengen jadi youtuber, yang nggak salah. Tapi jangan semuanya kesana juga, karena kalau nggak ya mati nanti komoditas kita cuman dijalin orang-orang tua, nanti pas anak-anak mudanya orang udah nggak mau lagi. Ini jadi bahaya gitu ya. Makanya di video ini gue pengen mengedukasi kalian dan pengen bukain satu peluang dan gambaran bahwa sebenarnya kentang, edamame, cengkeh, kelapa, you name it, ada 11.000 komoditas di Indonesia yang bisa jadi potensi kalian untuk kalian ekspor. Gimana cara ekspornya? Ya belajar. Gimana caranya belajar? Ya banyak, lewat YouTube gue, lewat aplikasi bisa ekspor. Kalian bisa cari mungkin tempat yang lain untuk belajar ekspor. Cari di mana aja, gue nggak bilang harus di tempat gue, tapi intinya adalah kalian harus cobain bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis ini sebenarnya punya potensi yang besar. Dan kenapa gue ngomong meskipun banyak orang bilang kalau orang untung mah nggak mau dibagi-bagi gitu ya. Gini, ini bukan pekerjaan satu orang, ini skalanya nasional dan skalanya negara. Gue pengen ngajak teman-teman untuk gabung belajar ekspor. Supaya apa? Supaya negara kita maju, per daerahnya maju, petaninya maju gitu ya. Karena gue sendiri nggak bisa ngerjain semuanya. Kalau gue bisa ngerjain semuanya, gue gak akan ngajak. Tapi gak masalah, gue gak bisa ngerjain semuanya. Paling gue cuma bisa ngerjain Jawa Barat. Ya Jawa Barat juga paling Cirebon. Cirebon juga paling kabupatennya. Kalau mau skala yang lebih luas ini kan harus sama-sama dan gotong royong gitu ya. Makanya di video ini gue pengen jelasin dan harapannya kalian mengerti tentang potensi ekspor yang luas banget. Karena ini bicara soal skala dunia ya, bukan cuma skala radius berapa kilometer. Kalau makanan atau misalnya e-commerce ya paling cuma Indonesia. Enggak, tapi ini bicara soal market seluruh dunia. Mungkin kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.